Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Tribuners, hari ini saya tidak sendirian karena hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber saya. Di sini sudah hadir dan boleh kita sapa terlebih dahulu Tribuners. Di sini ada Pak Buyung selaku GM dari Randu Resto. Halo Pak Buyung. Halo. Terima kasih banyak Pak Buyung sudah meluangkan waktunya yang pastinya di tengah-tengah kesibukan ya pastinya Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Nah Pak Buyung, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa karena Tribun Lampung bisa bermain ya, ataupun kita bisa berada di Randu Resto nih Pak. Dan mungkin Tribuners bisa lihat di sini di latar kita ini kita berada di Randu Resto, dan tentunya kalau kita sudah berbicara tentang Randu Resto, kita akan mengulik nih Pak ya, bersama dengan Pak Buyung tentunya. Dan mungkin nggak usah lama-lama lagi karena Tribuners di rumah juga pasti udah pada tahu kan Randu Resto. Tapi mungkin belum tahu nih Pak tentang sejarahnya dari Randu Resto ini seperti apa. Mungkin Pak Buyung selaku GM di sini bisa menjelaskan dan memberitahu dengan Tribuners yang ada di rumah seperti apa sih Pak mungkin awal dari sejarah terbentuk ataupun berdirinya dari Randu Resto ini. Silakan Pak Buyung. Randu Resto ini dulu namanya Bukit Randu Resto gitu kan. Nah, dari awal namanya itu Bukit Randu Resto, kita buka di tahun 95. Gitu. Jadi tepatnya di 1 Oktober 95 itu kita grand opening gitu. Jadi udah hampir kira-kira 29 tahun yang lalu ya, hampir 30 tahun. Berarti memang tahun ini adalah tahun anniversary-nya juga nih Pak ya? Tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan 30 tahun gitu iya, kan. Oke, benar-benar. Jadi yang 29 tahun udah kemarin. Udah kemarin, bulan ini Oktober ya? Jadi tahun depan kita yang ke 30 tahun, yang nanti insya Allah kita akan rayain lah 30 tahun Randu Resto gitu. Oke, berarti ini udah ada bocoran nih Pak ya, kalau anniversary yang akan datang di tahun depan itu bakal ada perayaan anniversary. Betul, mungkin agak besar, kita ngundang artis juga. Wow, ini gitu. Dari sekarang udah nggak sabar nih Pak ya untuk bisa join bersama dengan Randu Resto tentunya. Nah, kalau begitu berarti dari tahun 95 sampai dengan 2024 ini berarti sudah berapa lama tuh Pak? Sudah hampir 29 ya Iya, Pak 29 tahun, kita mau ke 30 tahun. Jadi perjalanannya sih dari awal itu kita Bukit ini cuman ada Bukit Randu Resto. Benar. Jadi belum ada hotel gitu kan, belum ada yang Sky, yang cafe itu belum ada. Jadi dulu cuman Bukit Randu Resto, konsepnya itu lebih ke kuringan. Kuringan ada saung-saung gitu, lebih ke tradisional lah gitu. Jadi rame banget dulu juga, sempet waiting list, sempet rame banget pokoknya, jadi udah jadi legend lah di sini. Benar. Gitu. Oh, berarti memang pada awalnya justru Randu Resto dulu ya Pak ya? Iya, betul. Daripada hotelnya dan daripada kafenya yang sekarang mungkin anak-anak Lampung ya pada tahu dengan Sky Cafe Lampung ya. Nah, itu bagian atau part of dari Randu Resto juga ya Pak ya? Jadi luar biasa. Karena memang Randu Resto ini juga tidak hanya memberikan tempat yang enak, yang nyaman, family space, tapi juga memberikan satu-satunya view nih Pak ya? Betul. Wah, luar biasa. Nah, mungkin apa sih Pak perjalanan yang mungkin Tribuners di rumah tuh nggak tahu gitu, dari 95 berdirinya resto ini sampai dengan bertahan di tahun 2024 ini pasti struggle-nya banyak dong Pak? Pasti banyak. Apa tuh Pak? Mungkin bisa kasih tahu Tribuners. Jadi naik turunnya ada gitu, terutama di perjalanan memang kuringan awal-awal di tahun 95 sampai 2000 itu memang jadi favorit lah. Keluarga makan bareng-bareng, apalagi di sini kan di atas bukit. Benar. Jadi view-nya itu luar biasa. Nah, tapi lama-lama muncul kompetitor lah gitu kan. Dan juga orang udah mulai bosen gitu kan. Jadi kalau di F&B bisnis itu memang harus inovasi terus. Pasti. Ya, jadi inovasinya itu kita di tahun 2000-an kita renov juga. Jadi lebih ke modern, tapi tetap kuringan itu. Tetap kuringan, terus ada kita buat menu spesial, ada Japanese juga. Suki dulu namanya. Gitu. Sempat ada Suki juga ya? Iya, ada Japanese foodnya juga. Ya, juga jadi favorit juga itu. Tapi dengan berjalannya waktu sampai tahun 2022 kemarin ya, udah mulai turun itu trennya gitu kan. Jadi kita harus inovasi lagi. Di tahun 2022 kita inovasi
dengan renov lagi, pindah ke tempat yang lebih di atasnya gitu kan. Dengan ya sekarang yang kita lihat ini lebih estetik, lebih mewah gitu kan, dan tapi dengan tetap harga terjangkau. Terjangkau. Tapi itu yang jadi PR kita juga. Jadi kalau di atas bukit ini harganya kayaknya mahal gitu, tapi sebenarnya enggak gitu kan. Gitu. Mungkin mindset itu ya Pak ya yang masih gitu. tertanam di teman-teman gitu ya. Karena mungkin melihat tempatnya memang sudah bagus di atas bukit, jadi pemikiran dari orang-orang pun sudah kayak wah pasti mahal nih, pasti mahal. Padahal Tribuners, fun fact-nya sebenarnya kalau Tribuners balik lagi gitu ya, ataupun main-main ke Randu Resto gitu untuk melihat-lihat menunya, itu nggak mahal loh. Bisa dibilang itu sudah worth it ya Pak ya, affordable gitu untuk sekelas Randu Resto yang menyediakan tempat yang enak, nyaman dengan kualitas makanan yang juga kita tahu gitu ya Pak ya, cita rasanya luar biasa. Berarti memang konsep awalnya ini memang cukup di resto aja gitu ya Pak ya, tapi semakin kesini mengalami inovasi gitu Pak ya. Inovasi apa mungkin yang selalu diikuti gitu Pak? Jadi kita bikin suatu ruangan serbaguna lah, yang kapasitasnya sekitar maksimalnya 120 orang. Jadi customer itu bisa ada acara gathering, apa dari perusahaan, dari keluarga juga ulang tahun, tunangan, gitu kan. Bahkan pernah ada wedding di sini juga, gitu. Bisa kita fasilitasi. Gitu. Benar-benar. Artinya tidak hanya bergerak di bidang F&B aja, tetapi Randu Resto ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang Tribuners mungkin mempunyai kebutuhan seperti wedding ataupun party ya Pak ya. Di sini juga bisa, jadi tidak hanya sekedar makan aja ya Pak ya. Yang penting harga terjangkau. Harga terjangkau. Nah Pak, tapi ngomong-ngomong soal Randu Resto memang nggak ada habisnya ya Pak tentang restoran ini. Mungkin apa sih Pak keunikan yang sampai sekarang itu, kenapa sih teman-teman di luar sana khususnya warga Lampung harus sih ke sini gitu? Apa sih keunikan dari Randu Resto ini? Kita itu konsepnya sekarang kita lebih fokus ke masakan Nusantara ya. Jadi kita kemas masakan Nusantara, makanan Nusantara lah, dari berbagai daerah di Indonesia itu yang populer. Kita adain di Randu Resto ini dengan presentasi yang bagus, dengan harga yang bagus gitu kan, dan pastinya dengan servis yang bagus. Ya ini jadi satu experience ya buat customer, bahwa makan di Randu Resto itu keren banget, asik banget, apalagi dengan ngajak keluarga. Jadi momen kebersamaan itu jadi bagus gitu Pak, gitu Pak. Jadi artinya semua yang ditawarkan oleh Randu Resto ini memang bisa gitu ya Pak ya, didapatkan dengan harga yang terjangkau. Tapi fasilitas Tribuners bisa dapatkan semua di sini gitu ya. Inovasi-inovasinya juga itu selalu berkembang. Saya juga melihat nih Pak ya, dari luar tadi kita sudah lihat juga di Tribuners ya, sampai dengan kursi ataupun tempat yang kita tempatin ini termasuk salah satu inovasi terbaru juga dari Randu Resto ya Pak ya. Dan bahkan sebentar lagi kita akan lagi renov sekarang. Jadi perluasan tempat gitu kan, dengan konsep yang lebih elegan, mewah, juga fasilitasnya ditambahin lagi. Kita ada penambahan ruangan VIP. Ada tiga ruangan, nanti mungkin temanya beda-beda ya. Ada tema misalnya Jogja atau tema Aceh atau gimana. Dengan fasilitas sound system, audiovisual yang udah kekinian modern, jadi orang bisa karaoke, bisa nonton movie, bisa meeting, apapun bisa lah. Gitu. Jadi semuanya mengalami inovasi dan perubahan ya Pak. Termasuk penambahan ruang VIP, ya, dan juga itu ada kapasitasnya juga yang pastinya itu bisa sangat-sangat digunakan, banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalau teman-teman Tribuners di rumah yang mungkin punya geng, ingin arisan keluarga ya Pak ya, ataupun pengen ngadain ulang tahun, birthday party, tapi pengen yang eksklusif gitu, nanti stay tune, bakalan ada di Bukit Randu. Kita dengerin customer terus kok. Pastinya, luar biasa loh Bukit Randu ini ya. Maksudnya Randu Resto ini. Nah, kalau untuk dari inovasinya itu tadi kan katanya pengen buat konsep yang estetik ya Pak ya.
Nah, apa sih mungkin kayak suara-suara dari milenial ataupun teman-teman yang sudah datang ke Randu Resto ini, masukannya seperti apa sih? Masukannya pasti sekarang kalau trennya gitu, kalau makan itu nggak cuma makan, tapi harus foto dulu. Oke. Jadi dari ruangannya harus Instagramable, dari makanannya pun juga harus cantik. Platingnya ya Pak ya? Platingnya harus cantik gitu kan. Dan yang pasti datang ya cantik-cantik, benar. keren-keren lah yang ke Randu Resto ini. Jadi ya pasti di sosmednya jadi suatu kebanggaan, terutama di Lampung ini jadi Randu Resto ini jadi kebanggaan lah gitu. Oke, luar biasa. Jadi artinya memang Randu Resto ini mendengarkan sekali ya suara-suara atau masukan dari customernya gitu ya. Betul. Dan salah satu suara yang mungkin didengarkan itu sudah ada nanti perbaikan dan juga perluasan nih Pak ya. Wow, luar biasa. Karena mungkin Tribuners yang baru-baru ini ke Randu Resto nanti bisa lihat ya. Karena di sini kan ada ruangan khusus indoor dan juga outdoornya ya Pak ya. Kalau indoornya ini sendiri kapasitasnya berapa orang sih Pak? Kalau sekarang sih indoornya ini untuk yang dine-in ya, sekitar 80 sampai 100. Oke. Untuk yang terasnya, yang outdoor, lihat view-nya bebas gitu kan, itu ya 80 sampai 100 juga. Tapi dengan perluasan ini kita ada penambahan mungkin nanti, tapi kita maunya nyaman, jadi nggak terlalu berdesakan, jadi mungkin penambahannya nggak terlalu banyak, tapi lebih mewah nanti ya. Oke. Gitu. Jadi konsepnya ini akan apa nih Pak? Kan ini tadi kita sudah berbicara akan ada inovasi. Betul. Apakah berbeda dengan konsep sebelumnya atau konsep ini sama saja dengan konsep sebelumnya? Pasti berbeda dong. Pasti berbeda ya. Jadi dari makanan kita kemas lebih elegan, eksklusif. Mungkin nanti ada yang bisa masak di depan customer. Wow, gitu. ada live cookingnya gitu ya. Jadi wow, luar biasa. Emang menu spesial nanti ya. Kita namain nanti Chef Star. Wow. Chef Star menu nanti bisa dimasak di depan customer. Mungkin ikutan masak juga bisa. Bisa tuh Pak? Bisa. Jadi di finishing di depan customer, langsung disajikan. Cantik lah pokoknya. Cantik ya? Iya. Nah, kalau sudah seperti itu nih Pak, ngomong-ngomong, mungkin saya juga sebagai customer nih Pak ya, pasti sudah bertanya-tanya, oh mahal nggak sih Pak harganya? Pasti terjangkau. Kan kita kan pasti membicarakan budget dulu nih Pak ya, pasti. gitu. Nah, kira-kira bisa kasih spill budget ataupun range harga nggak sih Pak yang ditawarkan untuk Tribuners yang ada di kira-kira budgetnya untuk per pax ya, pada satu orang itu mungkin di angka 60.000 sampai 120.000 lah. Oke. Tergantung ya pesennya apa gitu benar. kan. Tapi masih terjangkau banget untuk kelas resto gitu kan. Jadi memang targetnya kita middle high. Yes. Tapi orang middle pun merasa yang mereka keluarkan dengan makanan, servis, dan yang mereka dapat itu worth it banget ya. Worth it banget ya Pak, benar-benar. Karena mungkin seperti yang kita tahu Tribuners, Randu Resto ini tidak hanya menjual view-nya ya Pak ya, tapi juga menjual makanannya yang memang benar-benar enak gitu ya. Konsistensitas dari makanan yang mereka buat itu juga benar-benar bisa dibilang juara sih Pak. Makanya kenapa cukup bisa bertahan lama sekali, hampir 30 tahun Pak Randu Resto. Karena kita selalu mendengar apa kata-kata luar biasa tentunya. Gitu. Nah Pak, mungkin kalau kita sudah berbicara masalah inovasi, makanan, tempat yang estetik gitu kan ya, dan juga range harga, apa sih mungkin yang bisa teman-teman Tribuners di rumah, khususnya Gen Z, kan ini lagi seneng banget ngopi ya Pak ya, gitu kan. Nah, ngopi pengennya nongkrong tapi nggak pengen keluar budget yang lebih tuh Pak. Apa sih mungkin yang bisa mereka pilih kalau ke Randu Resto ini? Jadi memang kita banyak sekali paket-paket ya Mbak ya. Gitu. Jadi untuk paket santai sore pun cuman hanya dengan ngeluarin 50.000 per orang aja. Udah dapat snack yang lengkap, ada yang asin, ada yang manis, dan satu minuman. Gitu. Jadi memang worth it banget gitu. Worth it ya Pak ya. Jadi dengan 50.000 aja udah puas banget dengan view-nya sambil ngelamun bisa gitu kan. Sambil mikirin gitu kan ya, mungkin cari kerjaan. Inspirasi gitu. Bener.
Karena memang kalau ngelihat view yang langsung ke City Like ataupun ngelihat view yang sebagus ini tuh enaknya cocok yang Lampung, Pak. Iya betul, cari inspirasi lah. Cari inspirasi ataupun bikin cicilan ya Tribuners. Iya. nah, tentunya ya, karena kita berbicara lagi masalah view gitu kan Pak ya. Di sini kan sudah ada indoor, outdoor atau perluasan gitu Pak ya. Nah, selain itu kita juga berbicara pengen dong Pak spill promonya gitu. Karena kan pasti teman-teman Tribuners di rumah yang nonton ini pasti nungguin promo nih Pak. Ada apa aja sih Pak promo yang mungkin ditawarkan oleh Rando Resto ini? Ya, jadi promo kita itu yang sudah berjalan sekarang ini, pertama ada paket santai sore tadi. Itu cuma 50.000 per pax gitu, udah bisa menikmatin sorenya dengan lihat view gitu kan. Terus kedua ada paket santap siang. Santap siang? Iya, santap siang itu kita paketnya 60.000, tapi udah dapat cemilan. Terus habis itu dapat main course menu utama. Dan minum. Jadi lengkap. Untuk makan siang itu cuma 60.000. Jadi ada 6 pilihan menu yang kita pilihan yang enak-enak semua lah gitu kan. Terus habis itu kita ada promo paket bundling. Paket bundling itu mulai dari 60.000 sampai 120. Jadi lengkap. Dari appetizer ada, dari main course ada, sampai dessert sama minumannya itu lengkap gitu. Jadi bisa dipilih sesuai kantong aja. Gitu. Jadi memang benar-benar yang ditawarkan itu banyak ya Pak promonya tadi ya. Mau dari harga yang 50.000, 60.000 ataupun paket lunch itu tadi ada, ataupun paket bundling itu juga ada gitu Pak ya. Tapi kalau untuk dari menunya sendiri itu Pak, yang paling mungkin terjangkau itu dari range harga berapa sih Pak kalau di sini? Kalau di sini dari range harga 25.000. Wow, 25.000 udah ada ya Pak ya, kelas resto ini. Wow. Jadi mungkin mindset Tribuners yang mahal itu jangan dulu dipakai sebelum datang ya Pak ya. Harus datang dulu. Harus datang dulu. Baru ini mahal enggak ya? Ya, gitu. betul. Worth it. Gitu. Worth it ya Pak ya. Jangan cuman ngomong mahalnya aja tapi kan ngelihat pemandangan, makanannya itu luar biasa loh, terbayarkan semua Tribuners. Nah mungkin Tribuners kalau yang nonton ini ada dari di luar Lampung gitu kan ya, ini bisa jadi rekomendasi dan juga referensi nih Tribuners kalau main-main ke Lampung itu bisa banget untuk masukin ke Rando Resto ini ke dalam salah satu list resto yang wajib banget untuk dikunjungi. Apalagi memang udah lama ya Pak, udah hampir 30 tahun nih Tribuners bertahannya. Nah selain itu kenapa sih Pak mungkin alasan kenapa warga ataupun Tribuners di rumah itu harus memilih Rando Resto? Ya pertama ya dari makanannya enak banget udah diakuin orang-orang lah. Yang kesini pulang kita pastiin sih, kita pasti tanyain gimana makanan, minumannya, rata-rata hampir semua oke semua, enak semua. Jadi kalau dari makanan, minuman gak usah ragu, pasti enak gitu kan. Yang kedua dari servis, karyawan kita pasti bagus, untuk servisnya luar biasa pokoknya. Kita ramah semua. Kalau mau ngadain ulang tahun, bahkan yang ulang tahun kita kasih free. Ada sesuatu yang free untuk jadi yang berultah. Ada gift-nya juga ada gitu ya Pak ya? Luar biasa. Gitu. Saya memang memperhatikan dari tadi dan juga pengalaman, memang Rando Resto ini best service banget gitu Pak ya. Selalu mendengarkan customer, terus juga memang best service dari segala eventnya juga diberikan. Makanya kenapa nggak jarang dan juga nggak heran kalau loyal customer dari Rando Resto banyak banget ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah mungkin kalau menurut Pak Buyung sendiri, kedepannya Rando Resto ini pengen dipandang ataupun di branding sebagai apa sih Pak? Jadi kita brandingnya itu resto di Lampung gitu kan, yang menyajikan makanan Nusantara dari berbagai daerah. Jadi misalnya ada warga Lampung yang asalnya dari Jogja misalnya gitu kan, dan cukup datang ke Rando Resto ada mungkin gudeg Jogja. Jadi kangennya itu hilang gitu Pak ya, benar-benar. Kita kemas bagus, kita kemas seotentik mungkin dengan asalnya gitu kan. Dan juga kita mau ngangkat ya keseluruhan masakan Nusantara ini ya. Mungkin sampai kancah internasional nantinya gitu. Dan dari salah satu resto kebanggaan
warga Bandar Lampung, masyarakat Bandar Lampung ini bangga punya Randu Resto itu. Luar biasa, pastinya sih Pak, karena itu semakin berjalannya waktu. Mudah-mudahan itu memang sudah menempel ya di mindsetnya masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Nanti juga bisa ke masyarakat yang ada di luar Lampung ini. Betul, nih. Gitu. Udah mulai berdatangan. Udah mulai berdatangan juga kan. Nah mungkin Pak Buyung bisa berikan mungkin pesan ataupun apa nih Pak yang mau disampaikan kepada Tribuners di rumah tentang Randu Resto ini, silakan Pak Buyung. Oke, jadi warga Lampung, khususnya Bandar Lampung ya gitu kan, kalau mau cari tempat makan bareng keluarga yang asik, seru, cantik, enak makanannya, solusinya cuma di Randu Resto. Randu Resto. Betul. Nah mungkin Tribuners yang ada di rumah ataupun yang lagi nonton dimanapun berada, kalau pesan cenul sih cuma satu. Kalau main ke Lampung wajib banget untuk datang ke Randu Resto. Mau cari view yang bagus, mau cari tempat yang estetik, mau cari makanan yang enak dan affordable, di sini tempatnya. Betul, pastinya ya Pak Buyung ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Buyung. Sama-sama Mbak Janu. Sudah menginformasikan kepada Tribuners yang ada di rumah tentang betapa indahnya Randu Resto dan juga betapa banyak sekali fasilitas yang ditawarkan loh ternyata. Jadi nggak cuman hanya makan, minum, dan duduk santai, tapi Tribuners juga harus sekali menantikan inovasi-inovasi terbaru yang akan diberikan oleh Randu Resto ini kepada Tribuners yang ada di rumah. Dan tentunya masih bersama dengan saya Kusula Syaifah pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Bersama dengan saya Kusula Syaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.